sesungguhnya ini adalah fenomena cuaca panas terik saja, tidak seperti yang beredar bahwa ini adalah fenomena heat wave seperti itu. Cuaca panas terik ini faktor penyebabnya adalah karena posisi semu matahari yang saat ini berada di belahan bumi utara. Hal ini yang mengindikasikan sebagian wilayah Indonesia sudah mulai memasuki musim kemarau, di mana pertumbuhan awan-awan hujan ini jauh menurun dibandingkan dengan musim penghujan sebelumnya, sehingga dari kondisi cuaca yang didominasi kondisi cuaca cerah, terutama pada pagi dan siang hari ini mengoptimalkan penyinaran matahari yang masuk ke bumi yang diterima, sehingga itulah yang membuat cuaca belakangan ini terasa lebih panas terik gitu, oleh sebagian masyarakat. Suhu tertinggi saat ini? Ya, kalau kita lihat 5 hari ke belakang ini dari data yang kami kumpulkan, suhu udara maksimum di wilayah Indonesia yang tercatat itu berkisar antara 35 sampai 36 derajat Celcius. Kalau secara umum di wilayah Indonesia sendiri untuk 4 sampai 5 tahun ke belakang ini suhu udara maksimum tertinggi itu sekitar 36 sampai 38 derajat Celcius. Dan untuk tahun 2022 ini maksimum yang tercatat baru 36,1 di sekitar kurang dari 10 hari ke belakang. 36,1 belum bisa dikategorikan sebagai gelombang panas ya? Ya, jadi gelombang panas itu dari WMO atau World Meteorology Organization sendiri menyatakan bahwa gelombang panas itu merupakan terjadinya peningkatan suhu minimal 5 derajat Celcius yang terjadi di satu wilayah yang berlangsung selama 5 hari berturut-turut atau lebih, seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari data yang dikumpulkan ini dari suhu maksimum tertinggi saja belum melewati suhu maksimum rata-rata di wilayah Indonesia, dan juga berlangsungnya itu tidak berturut-turut di satu wilayah beruntun selama minimal 5 hari. Jadi belum bisa tidak dikatakan sebagai gelombang panas, tapi hanya fenomena cuaca panas terik seperti itu. Kalau suhu panas di malam hari itu penyebabnya apa? Ya, kalau siang hari tadi saya katakan bahwa memang karena penyinaran matahari yang masuk ke bumi itu diterima secara lebih optimal gitu ya, karena memang kurangnya awan. Sedangkan untuk di malam hari sendiri, selain saya katakan tadi bahwa sebagian wilayah Indonesia sudah mulai memasuki musim kemarau, tapi juga kondisi atmosfer di wilayah Indonesia ini masih cukup hangat. Ketersediaan uap air masih cukup tinggi seperti itu. Nah, inilah yang membuat kenapa di beberapa wilayah di Indonesia itu masyarakat merasakan suhu panas seperti gerah di malam hari, karena kondisi udara yang jenuh terhadap uap air, sehingga tubuh kita itu kan sesungguhnya mengeluarkan uap air juga untuk keseimbangan tubuh kita gitu kan. Tapi karena udara kita sudah jenuh dengan uap air, sehingga tubuh kita itu tidak bisa mengeluarkan uap air, sehingga itulah yang membuat kita merasa lebih gerah dari biasanya. Kalau prediksinya ada kemungkinan nggak sih Mbak makin naik? Ya, kalau ini kan kita baru masuk musim kemarau, dan secara umum di Indonesia baru 16%. Dan ini masih berlangsung bisa sampai bulan Mei, Juni, seperti itu di sebagian wilayah Indonesia. Sehingga selama musim kemarau ini masih berlangsung di wilayah Indonesia, kemungkinan itu masih ada.